Norma logika mempersembahkan 7 karakteristik DAR 4, tipe kepribadian yang paling berbahaya. Sebagian besar dari kita sepenuhnya menyadari dua tipe kepribadian berbeda yang tampaknya saling bertentangan. Di satu sisi, kita memiliki teman yang penyayang dan pengertian, dan di sisi lain, kita memiliki manipulator yang beracun. Sebagai hasil dari kemampuan mereka untuk dengan mudah merasakan emosi orang lain, empati dikenal memiliki perasaan kewalahan ketika dihadapkan dengan kedekatan, kritik, atau rangsangan yang besar. Sebaliknya, tipe beracun seringkali menunjukkan karakteristik yang membentuk triad gelap. Ini termasuk psikopati, narsisme, dan machiavellianisme. Rasa superioritas dan hak yang meningkat, kemampuan untuk mengeksploitasi dan memanipulasi orang, dan reputasi sebagai orang sinis yang berhati dingin adalah semua karakteristik yang mereka miliki. Mungkin mengejutkan mengetahui bahwa ada individu yang cocok dengan kedua kategori ini, mengingat kedua tipe ini tampaknya sangat bertolak belakang satu sama lain. Istilah DAR 4 digunakan untuk menggambarkan individu-individu ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 1/5 dari populasi umum dapat digolongkan sebagai DAR 4. Namun, untuk memverifikasi fakta-fakta yang mengejutkan tersebut, kita perlu melakukan penyelidikan tambahan. Fakta bahwa DAR 4 mampu menjalin hubungan emosional, serta bersikap baik dan penuh kasih sayang, merupakan aspek yang menarik dari tipe 4 ini. Namun, mereka lebih sering terlihat dingin karena fakta bahwa karakteristik dari triad DAR tersebut tampak menonjol. Akan menarik untuk mengetahui apakah Anda mengenal seseorang yang mungkin digolongkan sebagai DAR 4. Tipe kepribadian ini dicirikan oleh 7 karakteristik utama, yang tercantum di bawah ini. Nomor 1. Perilaku yang terbuka. Individu yang merupakan DAR 4 dicirikan oleh perilaku yang lebih ekstrovert, energik, dan secara inheren terbuka. Secara umum, mereka memiliki kemampuan sosial yang luar biasa, dan Anda dapat menemukan bahwa mereka mampu menyampaikan posisi mereka atau mengartikulasikan ide-ide batin mereka dengan mudah. Empati gelap tidak mudah terpengaruh, meskipun terkadang mereka baik dan berpikiran terbuka. Lebih sering terjadi sebaliknya. 4 gelap memiliki empati kognitif yang lebih kuat daripada 4, yang memungkinkan mereka memanfaatkan kerentanan daripada membina hubungan. Ini adalah salah satu perbedaan paling signifikan antara kedua jenis 4. Sederhananya, jika mereka memiliki kesempatan untuk memengaruhi seseorang, mereka hampir pasti akan memanfaatkannya. Ini karena mereka yang secara alami mampu memahami keadaan emosional orang lain jauh lebih mungkin untuk mengeksploitasi orang lain. Sekarang, penting untuk menyadari bahwa ini adalah karakteristik yang dimiliki oleh banyak orang, dan tidak semua ekstrovert adalah empati gelap. Oleh karena itu, Anda sebaiknya tidak terlalu mempermasalahkan teman-teman Anda yang supel. Agar seseorang dapat diklasifikasikan sebagai empati gelap, mereka harus memiliki setidaknya 3 atau 4 karakteristik ini. Nomor 2. Kecenderungan narsistik dan neurotik. Beberapa orang yang bertipe empati gelap jelas-jelas narsis, sementara yang lain mampu menyembunyikan narsisme mereka dari orang lain. Apapun situasinya, sifat kepribadian ini sangat rentan terhadap kecenderungan mementingkan diri sendiri. Ketika seseorang menanggapi sesuatu terlalu pribadi, sangat mudah untuk menentukan apakah mereka adalah korban narsisme mereka sendiri atau tidak. Menjadi sasaran kritik dan kenegatifan yang ditujukan kepada mereka seringkali membuat mereka sedih, dan mereka juga dicirikan sebagai orang yang sensitif terhadap penolakan. Kata, ya tidak, memiliki kemampuan untuk memotong seperti pisau. Sangat penting bagi empati gelap untuk mempertahankan harga diri mereka agar dapat bertahan hidup, dan mereka dapat melakukannya dengan mempertahankannya dengan ketidaktahuan atau rasa superioritas mereka. Meskipun mereka tidak mungkin menggunakan kekerasan fisik, mereka cukup pandai melakukan agresi pasif. Orang yang memiliki tipe kepribadian ini juga lebih mungkin memiliki kecenderungan neurotik dan menderita kecemasan, kesedihan, atau fobia. Keadaan naik turun emosi yang nyata ini seringkali merupakan hasil dari penderitaan emosional dan trauma yang belum diatasi setelah terjadi. Nomor 3. Mereka cenderung berbakat. Karena empati gelap cenderung menunjukkan bakat bawaan yang luar biasa dan seringkali tidak dapat dijelaskan, saya harap Anda tidak mengantisipasi bahwa segala sesuatu tentang tipe kepribadian ini akan tidak menyenangkan. Lebih menyakitkan lagi, mereka hampir tidak pernah menyerah pada tujuan mereka. Karena komitmen mereka yang teguh dan kapasitas mereka untuk membuat penilaian cepat, individu-individu ini seringkali menjadi pemimpin luar biasa yang mampu memahami dan terhubung dengan orang lain dengan mudah. Nomor 4. Suka mencari kekuasaan. Rasa haus kekuasaan adalah atribut karakter yang kuat dan penting dari triad gelap klasik, yang seringkali suka menjadi orang yang memegang kendali sepanjang waktu. Hal ini berbeda dengan sebagian besar individu, yang mencintai dan bahkan menginginkan kekuasaan.
Salah satu karakteristik yang membedakan empati gelap dari triad gelap tradisional adalah kenyataan bahwa mereka menunjukkan kepemimpinan partisipatif. Hal ini menunjukkan bahwa mereka tidak suka meniru tindakan orang lain, tetapi mereka juga tidak selalu ingin memimpin. Merupakan tanggung jawab mereka untuk memberitahu Anda siapa bosnya, tetapi mereka tidak bersedia untuk mengambil semua kewajiban yang menyertai menjadi bos. Di sisi lain, empati gelap memiliki kecenderungan untuk mengeluarkan yang terbaik dari orang lain. Pada waktu yang tepat, mereka mampu memimpin, memotivasi, dan menginspirasi orang lain. Dalam kebanyakan kasus, hasil akhirnya adalah sekelompok orang yang bekerja sama, mengambil bagian dalam kegiatan, dan mencapai tujuan mereka. Nomor 5. Manipulatif secara emosional. Mereka yang dianggap sebagai empati gelap biasanya dicirikan terutama oleh kemampuan luar biasa mereka untuk memanipulasi emosi, dan justru sifat inilah yang membuat mereka begitu mematikan. Mereka mungkin meninggalkan luka mental yang bertahan lama, meskipun mereka tidak akan melukai Anda secara fisik. Empati berfungsi sebagai alat yang berguna bagi empati gelap. Mereka memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang orang lain, yang memungkinkan mereka untuk mencapai tujuan mereka. Dan meskipun faktanya setiap empati gelap akan menggunakan alat mereka dengan cara yang unik dan pada tingkat yang berbeda, mereka semua secara umum adalah pembujuk yang efektif, terutama ketika mereka memiliki tujuan pribadi dalam pikiran sejak awal. Individu yang memiliki tipe kepribadian ini tidak ditakdirkan untuk menyebabkan kerugian emosional kepada orang lain, tetapi mereka tentu tahu bagaimana melakukannya. Nomor 6. Mampu membuat orang lain merasa bersalah. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa empati gelap terampil dalam seni memanipulasi emosi melalui penggunaan rasa bersalah, yang merupakan bentuk manipulasi emosional. Empati gelap lebih mudah memahami perasaan orang lain, khususnya rasa malu dan kewajiban, yang membantu memicu rasa bersalah saat digunakan. Triad gelap, di sisi lain, seringkali kurang memiliki empati dan kesulitan memahami emosi. Empati tidak lebih dari sekadar alat yang digunakan empati gelap untuk memanipulasi orang lain agar melakukan apa yang mereka inginkan. Inti masalahnya adalah empati gelap jarang memanfaatkan sifat empati mereka untuk menunjukkan cinta atau kasih sayang, yang biasanya dikaitkan dengan empati. Nomor 7. Selera humor yang sarkastik. Sama seperti api yang membutuhkan bahan bakar agar dapat menyala, rasa superioritas yang dibanggakan oleh empati gelap sangatlah penting. Jika Anda secara tidak sengaja memadamkan sebagian kecil api, empati gelap akan seringkali menambahkan bahan bakar tambahan dengan intensitas yang ganas. Di sisi lain, tipe kepribadian ini memilih pendekatan yang jahat terhadap selera humornya. Terutama lelucon yang menarik perhatian pada kekurangan dan kelemahan orang lain. Mereka senang mengolok-olok orang yang mereka anggap lebih rendah dari mereka, dan penilaian yang mereka buat seringkali didasarkan pada prasangka. Orang cenderung memanfaatkan penderitaan orang lain. Selain itu, ketika empati gelap ingin merasa superior, bahan bakar terbaik untuk memompa semangat mereka adalah membuat mereka menertawakan lelucon yang kasar dan meremehkannya. Menurut Freud, bentuk humor khusus ini dicirikan sebagai tendensius, yang terburuk, dan pada dasarnya berbahaya. Ketika pertama kali diperkenalkan, empati gelap mungkin tampak sebagai kontradiksi atau bentuk empati yang baru dan tidak umum. Namun jika Anda menyelidiki lebih dalam, Anda akan menemukan bahwa ada empati jahat yang berkeliaran di sekitar kita, dan mereka telah ada sejak lama. Orang yang memiliki tipe kepribadian ini seringkali sesuai dengan stereotip karakter yang misterius dan jahat yang setelah diperiksa lebih dekat, ternyata memiliki rasa kasih sayang. Ambil contoh, perampok yang mencuri untuk membantu mereka yang membutuhkan, atau vampir yang tidak menghisap darah. Terlepas dari apakah Anda menganggap empati gelap sebagai orang yang baik atau mengerikan, ada satu hal yang pasti. Mereka memiliki kepribadian yang kuat yang mampu membangun dan menghancurkan dengan relatif mudah. Apakah Anda mengenal seorang Dar 4? Apakah mereka orang yang sangat dekat dengan Anda? Tuliskan pendapat Anda di bagian komentar di bawah ini. Kami menghargai Anda yang telah menonton. Terima kasih.